Halo guys, kembali lagi di channel Android 1. Oke, kali ini gue akan nge-review lagi nih di room Chasium OS. Oke, Chasium OS nya ini versinya 26 P2. P2 itu adalah preview 2. Oke, di sini adalah maintenance-nya adalah si Sahil ya. Oke, ini berikut link downloadnya. Kalau misalkan itu ada di sini. Mana? Ini dia. Itu ya. Di sini cukup banyak changelognya, ada upstream kernelnya sudah 4.14.177, yang sebelumnya itu 1.14, 4.14 maksudnya, terus 1.5.55 kalau nggak salah deh, 55 apa 58 ya, aduh antara itu dah pokoknya, 55 kayaknya deh, 4.14.155 kalau nggak salah. Nah di sini juga dia sudah ada menambahkan prop from stock. Oh, ada sedikit tambahan di stoknya. Dia juga menambahkan address shell Linux denial, itu nggak tahu apa. Lalu di sini juga menambahkan save file net. Jadi kalau anda yang mengalami safety net di imagesnya tidak true, mungkin di sini akan bisa gitu. Lalu ada apa lagi nih? Label or custom like how. Oh, oke. Lalu ada set correct real patch. Oh, ini dia. Dia mungkin ada sedikit patch real, apa namanya, ada sedikit koreksi di bagian real. Real itu tuh kalau nggak salah di HP itu adalah apa sih namanya? Signal. Oke. Lalu di sini ada add Xiaomi vendor platform. Lalu build fingerprintnya dari Pixel 4X, tapi fingerprintnya itu bugnya masih seperti kayak kemarin. Jadi kalau saat disentuh kadang geter. Nah habis geter itu kita sentuh lagi, dia nggak akan mau gitu bro. Itu sih kalau menurut gue bugnya yang fingerprintnya bagian security. Terus ada di sini juga menambahkan added direct FX. Nah nanti gue dikasih tahu itu di bagian sound. Directnya tuh sebegitu, efeknya tuh sebegitu bagus kah atau sedikit kah atau gimana? Kita lihat. Lalu sini ada turn on MAC random, jadi MAC addressnya random. Lalu ada sebagian import Xiaomi part. Nah Xiaomi part ini salah satunya yang direct tadi ya, itu sedikit ada tambahan. Oke, nah sini gue menggunakan custom kernel yang sekarang ini lagi pakai custom kernel. Nanti gue ngeliat shotnya gimana stok kernel dan setelah memasang custom kernel. Lalu nah ini custom kernelnya ice cream ya. Oke, ini sudah upstream kernelnya sudah 4.14.177. Oke, lanjut kita ke mana lagi? Ke bawah lagi deh. Oh ya, gue pakai TWRP menggunakan Orange Fox ya. Ini Orange Fox. Tapi Orange Fox-nya khusus Android 9. Android 9. Oke, gue jelasin. Nah, masangnya TWRP Orange Fox itu pakai Facebook. Kalau yang di Android 9 ya, pakai Facebook dulu. Oke, baru flash pakai Magis gitu, bro. Oke. Itu bagian Orange Fox. Lalu di sini juga ada Pitch Black, TWRP Pitch Black. Ini termasuk baru banget ya. Pitch Black ini. Nah, tuh. Di sini dia bekerja di AOSP juga. Oke. Oke, gue jelasin apa lagi nih? Udah mulai ngantuk nih gue. Bagian setting. Oke, kita lihat bagian setting di network internet. Nah, ini di sini gue jelasin, di sini dia ada private DNS. Di mana kalau misalkan ente buka situs download yang situs seperti Subscan, seperti film yang keblok, nah itu tidak akan bisa masuk. Nah, solusinya adalah ganti VPN ya, VPN, private DNS-nya diganti gitu, bro. Oke, lanjut ke bagian configuration center. Nah, di sini fiturnya kita lihat. Nah, di sini seperti ini aja. Ada net activity. Ya, itu sih yang sering gue gunain juga. Double tap to sleep kalau di status bar jarang banget. Karena biasanya gue ya mencet power atau ini mati sendiri. Nah, kalau misalkan nggak mati sendiri itu sekitar berapa ya?
Ya seperti itulah. Lalu di bagian lock screen, nggak jelas ya, ya oke lah. Nah di sini bagian lock screen, di sini dia bisa double tap to wake. Nah dimana kalau saat layar nyala di lock screen kita double tap to wake itu akan mati itu bro. Lalu ada UI toner. UI toner di sini ya seperti inilah, bisa anda lihat sendiri. Tuh, oke. Udah jelas ya? Oke, good. Notif. Nah, di bagian notif ini di sini dia tidak ada namanya ticker gitu. Adanya heads up aja. Lalu bagian baterai. Nah, di bagian baterai ini gue pengen lihat screen on time-nya nanti ya. Nah, bagian navigation button, nah ini seperti ini untuk bagian navigasinya. Jadi bisa pakai gesture atau pakai button gitu bro. Oke lanjut. Sudah habis. Oke lanjut ke bagian aplikasi notif enggak display. Oke. Di bagian display ini adalah ada di room ya sudah ada double tap to wake. Jadi tinggal kernelnya aja yang mesti dirubah. Oke, lalu apa lagi? Udah itu aja. Itu aja. Lalu bagian sound. Nah, di bagian sound ini yang gue bilang tadi, dia ada direct sound. Dimana direct sound ini bekerja di Android Snapdragon berapapun itu. Kayaknya Android 9 atau 10 deh. Nah, ini bagian soundnya cukup apa ya? Cukup berbeda banget. Nggak berbeda banget juga sih, ya sekitar berapa persen lah. Ngaruhnya tuh nggak terlalu signifikan banget. Cuman it's okay. Udah lumayan bagus. Ini dia support HAVI. HAVI itu adalah jenis format .flag dan kurang lebih itu sebesar 10 sampai 15 MB sampai dengan ratusan MB itu bro. Iya benar, itu karena dari kualitas bitnya, bitrate-nya, kbps. Kecil semua ya, kbps. Nah gitu bro. Lalu kita lihat lagi di bagian touch sound oke nggak usah. Screenshot, nah ini screenshotnya bisa dari ini ya, dari Xiaomi Park yang long screen. Nah itu bisa. Lalu kita lihat di bagian privasi, di bagian security. Yang tadi gue jelasin, di security ini fingerprintnya masih kayak kemarin ya. Jadi kalau ditekan itu dia nggak akan masuk. Jadi misalkan sentuh nih jari ke fingerprint, nah setelah itu kadang abis geter lalu mati lagi. Nggak mati sih, kayak ngeblank doang gitu. Jadi harus ditekan lama baru bisa gitu. Itu salah satu bugnya, mungkin ke depan bisa difixin lagi, amin. Oke, ini bagian lock security udah, fingerprint. Lalu kita lihat di bagian sistem. Nah ini bagian gesture-nya seperti ini ya. Nah ini yang bisa diatur gesture navigation-nya, bisa 2 button navigation atau 3 gitu. Tapi gue sekarang lagi mulai ngebiasain pakai MUI itu tanpa button. Jadi harus pakai apa namanya? Ya gitu dah pokoknya, namanya gue lupa. Nah, ini ada swipe to screenshot. Jadi kalau misalnya kita titik 3 jari geser ke atas atau ke atas atau ke bawah, dia akan screenshot gitu bro. Aduh udah mulai ngantuk nih gue. Oke, ini bagian sistem. Lalu di bagian about phone kita lihat. Nah di bagian about phone ini gue udah jelasin tadi di awal di changelog ya. Nah setelah itu langsung aja kita lihat screen on time ya. Screen on time dari ini dia, dari Chashimo OS. Chashimo OS yang original, custom, belum diinstal custom ROM. Ini versinya bukan 26, di bagian bawah. Nah ini dia, build date-nya itu tanggal 25 kemarin.
Beda sehari sama yang Android 10. Beda sekali. Lalu di bagian itu ada apa lagi? Nah ini dia screen on time-nya selama 24 jam kurang 15 menit. Jadi ini termasuk rekor gue yang harus dipertahanin. Jangan dihapus kalau bisa. Nah ini screen on time-nya dapat segitu ya, hampir 11 jam. Lalu ngecas terakhir itu sekitar 24 jam kurang 1 jam. Nah gimana jika kalau mau pakai ini custom kernel ice cream. Nah dimana custom ini apa ya, untuk dibilang performanya juga kurang sama aja. Cuman kalau lebih adem sih iya, lebih adem tuh iya, rada adem, pokoknya rada adem. Nah setelah itu kita lihat nih dia screen on time-nya mendapatkan 10 jam 58 menit. Ya hampir 12 jam lah turun ya dibanding sebelumnya. Oke. Apalagi ini dia, tapi ini yang gue heran setelah ganti custom kernel itu kernelnya menjadi seperti ini gitu, nggak bisa digerakin loh gitu. Terus apa lagi ya, kita lihat di bagian ini foto. Nah di sini gue memakai foto Hypercam di chassis OS nya pakai Hypercam. Nah ini dia seperti ini, tuh lihat bisa ente simpulkan. Kalau ini kalau nggak salah pakai Ecuador, nah ini pakai Ryzen 3. Nah ini termasuk yang laku nih kalau nggak salah, pilok-pilok tersebut. Nah ini apa ya, menurut gue di MTX Ryzen ini tuh warnanya lebih natural dibanding yang sebelumnya, yang ini. Dia ini lebih cerah, padahal cuacanya lagi mendung loh. Nah ini juga kalau ini kelihatan lebih kurang terang dikit gitu. Ya mungkin pas di versi Moke. Oke. Tuh lihat hasilnya. Oke, sudah selesai. Nah setelah itu kita ini. Oke, PUBG, mulai dari PUBG main gamenya kayak gimana. Tapi gue nggak mainin ya, cuma dilihat kardusnya bisa HDR plus atau enggak. Oke, di sini gue yang mau add PUBG silakan ya, di add aja. Gue juga mainnya nggak buru-buru banget. Nah, tuh lihat, oh lama sekali bro. Nah ini dia, di PUBG itu gue memakai settingan smooth extreme karena settingan. Nah ini dia. Nah ini bisa terlihat, ini settingan gue. Oke, sudah dilihat. Oke, good. Nah ini grafiknya selalu pakai smooth extreme karena kenapa? Karena kalau di jarak jauh dia nggak begitu kelihatan. Gitu bro. Kalau ada kontrol, kalau ada Vincent itu biasa. Nah terus abis itu gue, oh ya bentar, kalau mau yang add silahkan. Nih, silahkan aja di add gue. Ini kalau nggak salah mainnya itu di Conqueror semua, 2-3 orang ini. Jadi besok sahur ya sedikit itulah. Kok sedikit sahur sih? Ngomong apa sih itu? Nah, setelah itu kita lihat bagian AOV. AOV itu, nah di AOV ini apa ya menurut gue? Anteng aja sih kalau di AOV itu anteng aja, 60 fps terlalu stabil. Yang paling mentok-mentoknya 55 lah, paling berkurang. Nah ini gue pengen lihat gimana settingannya, dapatnya apa. Itu setahu gue rata kanan semua, cuman biar yakin terlihat aja. Oke, ini dia sudah high frame rate ya, sudah 60 fps pastinya. Nah ini dia combat, bukan combat, nah ini dia HD display, ini ultra, particle quality-nya juga ultra semua, rata kanan semua. Dan ini ngaruh banget kalau misalkan saat kita internet lagi ngedown, dia tidak akan bisa gitu.
nggak bisa gerak maksudnya gitu ya. Oke, sekarang ML. Nah, di ML ini kendalanya apa ya? Mungkin sedikit panas ya. Kalau gue main di AoV itu nggak begitu panas banget, cuman kalau di ML itu panas. Gue nggak tahu kenapa. Nah di ML ini gue pengen lihat dapatnya apa. Ih, iklannya banyak amat. Iya iya. Oke. Nah ini dia. Sudah mod HD-nya aktif, lalu mod HFR-nya juga aktif. Kualitas grafiknya juga paling kanan, ya, paling sangat banget kangen, kangen, rata kanan. Dan ini menurut gue efek-efeknya tuh nggak begitu kelihatan ya, nggak tahu kenapa. Lalu apa lagi? Game udah, kamera udah, lalu apa lagi? Apa lagi ya? Oh ya, untuk permainan semuanya itu cukup stabil menurut gua. Bukan stabil banget dalam artian tuh performanya bagus atau gimana ya, karena masih butuh patch-patchnya gitu loh. Nah ini salah satu kalau main game PUBG palingnya kalau ngedrop itu nggak begitu parah. Jadi kalau emang turunnya rame-rame, misalkan 3 squad turun di rumah yang sama, itu pasti nge-lag, baru nyari senjata, baru normal lagi gitu bro. Terus apa lagi? Gimana kamera udah. Oke, bagian smartphone ada yang bilang katanya di custom ROM ini Androidnya masih Android 9 gitu bro. Kebaca nggak maksudnya? Tahu kan? Jadi gini, ada salah satu temen dia install dia di Cesium OS tapi nggak bisa masuk, dapat SMS verifikasi dan lain tuh dia nggak bisa masuk gitu bro. Ya semoga di NTT jangan kesampaian ya terjadi seperti itu. Semoga itu ikutin baik-baik step by stepnya, insya Allah akan benar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini reviewnya. Salam sinyal teknologi. See you guys.